Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa al-asladul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim al-ayah wa ma'naha wallahu a'lam bimuradih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Al-hadits. Pertama-tama yang kula hormati Sohibul Bait, yaitu guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Mahdhor Amin LC, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam yang indah dan berbahagia ini kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para alimil ulama wal ju'ama al-asatidh wal asatidah. Wabil khusus para kiai, para guru-guru, alhamdulillah yang hadir di tempat ini. Yang pertama adalah Kiai Dadai, Kiai Tadim, Kiai Sarwani, dan kiai-kiai yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah mudah-mudahan para kiai senantiasa diberikan kesabaran ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati, alhamdulillah tambah berkah, tambah mulia riungan lingkungan saat ini pada malam ini, yaitu kedatangan Dzurriyyatur Rasul. Yang pertama adalah yaitu Habibana Habib Agil Alatos. Mudah-mudahan Habib Agil senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dalam segala urusannya. Yang kedua adalah teman sekaligus tempat curhat Habib Nobel, yaitu Al-Habsyi, yang mana alhamdulillah tadi sholawatnya luar biasa. Kita doakan beliau masih muda tapi begitu amat sangat mencintai sholawat. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dan
Amin. Siapa yang mau ngantri jadi istrinya Habib Novel? Nenek-nenek saya, Masya Allah. Siapa? Alhamdulillah Ibu Habib Novel ini anaknya baru 1 dari 2 bibit. 2 bibitnya yaitu Habib Novel sama istrinya, 2 bibit. Dan yang saya hormati para aparatur setempat, Bapak Guru, Bapak RW, Bapak RT yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati kesepuhan dari sepukan ini tempat, Bapak Haji, calon haji, Ibu Hajah, calon hajah, bil khusus teman-teman seperjuangan yaitu dari Ansor, Banser, dari PJBN yang nampak hadir di ini tempat. Mudah-mudahan semua khususnya jamaah yaitu pondok pesantren Bu, tahu pesantrennya apa? Yang kencang apa pesantrennya? Sebelah sana. Bu, pesantrennya apa namanya? Bukan Asma, Asofa. Siapa yang menjadi pimpinan pondoknya? Yang kencang siapa namanya? Tahu kiainya? Tahu pondoknya? Ada pondoknya? Ada sekolahnya? Anak ibu ngaji ke sini enggak? Ini nih kiai ini. Ibu nih ngajiin anak ke sini? Pondok apa kalong? Pantesan ibu tahu kalong. Tahu kalong. Tidurnya gimana kalong? Kalongoran. Kalong itu biasanya tidurnya kebalik. Kepala di bawah, kaki di mana? Sekarang banyak yang kebalik. Apa yang kebaliknya sekarang? Pondok-pondok sering ditinggalkan, sekolah dipenuhi. Kenapa? Dengan catatan kalau sekolah anaknya akan berprestasi, kalau dengan sekolah anaknya akan gampang cari kerja, kalau dengan sekolah anaknya dapat ijazah, kalau sekolah anak jadi orang kaya di dunia tidak dapat bagian di akhirat. Nauzubillah min. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah melalui qada dan janji hadis awal dari Allah Subhanahu wa taala kita semua masih dipercaya untuk hidup di alam dunia, bahkan bukan sembarangan hidup, tapi kita diberikan kepercayaan, kekuatan iman Islam, bahkan syiar wal afiat semata-mata ini adalah karunia Allah yang layak, pantas dan patut untuk kita syukuri. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa dicurah limpahkan kariban alam revolusi Islam sedunia, penghancur kebatilan, penegak keadilan, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'an. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Jangan putus harapan fa'bu. Walaupun kita umat paling akhir, walaupun kita umat paling kecil, walaupun kita umat paling lemah, bahkan umat paling banyak dosa, sekalipun kita roja meminta kepada Allah, mudah-mudahan syafaatul uzma di yaumil akhirat nanti diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah Pondok Pesantren As-Soffah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alhamdulillah pada malam ini Allah telah memberikan rahman dan rahimnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memilih dan memilah siapa yang diberikan rezeki. Walaupun dia suka sholat atau tidak sholat, walaupun dia iman tidak iman, ngaji kagak ngaji, soleh kagak soleh, soleha atau tidak soleha, tetap diberikan rezeki oleh Allah. Tahu orang kafir, tahu orang non Islam, tahu sekian Islam, hidupnya kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Jawab, kaya apa miskin? Mereka berdoa enggak? Sama siapa berdoanya? Ayo Bu, orang non-Islam, orang Kristen, orang kafir berdoanya sama siapa? Kaya apa
Ibu mau ganti doa enggak? Mau ganti doa enggak? Biar cepat diijabah, biar cepat kaya, mau ganti enggak? Tuh saking Rahman Rahimnya Allah, walaupun tidak beriman kepada Allah tetap diberikan rezeki oleh Allah. Itu yang tidak beriman, apalagi yang beriman. Kenapa kita yang suka sholat, kita yang suka ngaji, kita yang berbuat baik, tapi hidup masih begini-begini saja? Ingat ibu, silahkan meminta berdoa kepada Allah sesuai keinginan ibu. Tapi balik lagi, acara atau urusan doa mah diijabah tergantung kemampuan kita. Silahkan doa, ya Allah ya Rabbana berikanlah saya besok Avanza, gak apa-apa. Ya Allah ya Rabbana berikanlah besok saya rumah 3 tingkat, yang atasnya tempat tikus, yang bawah tempat kita, yang bawah lagi tempat ayam. Gak apa-apa berdoa seperti itu. Ya Allah lancarkanlah rezeki suami saya, walaupun suaminya gak kerja. Dari mana lancar rezekinya? Gak apa-apa minta seperti itu. Tapi balik lagi, masalah urusan ijabah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena senang dan tidak senang, kaya dan tidak kaya, semua adalah ujian. Allah tidak akan memberikan ujian luar dari batas kemampuan. Berarti ijabah doa Allah itu sesuai dengan kemampuan. Ibu pengen mobil Avanza, pengen Pajero, pengen Pajero, pengen Pajero, pengen Xenia, pengen beca. Emak udah pengen, katanya Masya Allah. Gimana kalau seandainya begini ibu? Tetangganya beli kijang, istrinya yang meriang. Tetangganya beli Xenia, istrinya yang meriang. Tetangganya beli sedan, bukannya apa? Bukannya sembuh malah tambah edan. Tetangganya beli Pajero, istrinya malah gelo. Kebanyakan seperti itu. Kenapa? Karena kita melihat milik rezeki orang itu ke atas. Kalau kita sering melihat urusan dunia ke atas, maka tidak akan pernah bersyukur dalam hidupku. Kalau kita pakai sepeda, lihatnya sama orang yang tidak pakai sepeda atau yang jalan kaki. Kalau orang pakai motor, lihatnya ke orang yang pakai sepeda. Biar hidup ini bersyukur kepada Allah. Ini mah pakai sepeda, lihatnya yang pakai motor. Kemampuan tidak ada, jadinya kita tidak sabar, tidak bersyukur. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik lagi intinya, ini adalah sesuatu yang amat sangat luar biasa. Kita diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman di dalam hati kita inilah yang harus kita pelihara, ibu. Kenapa iman ini harus dipelihara? Karena iman kadang-kadang bertambah dan iman kadang-kadang berkurang. Kalau banyak duitnya bertambah, kalau tak ada duitnya kurang. Coba ibu kalau sedang banyak duit saat ini ada di pengajian apa di mall? Ngapain di mall? Kalau di mall kedengeran gak suara adzan? Ada nikah kedengeran gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengeran gak? Kalau di mall adzan orang kudu keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini orang kampung apa namanya? Rompiong Kulon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aki-aki yang ada. Kedengeran gak aki-aki yang ada? Boro-boro aki-aki anak muda aja gak kedengeran kalau sedang di mall
Tuh ibu, makanya Allah memberikan sesuatu itu tidak akan sia-sia. Walaupun hidup sendiri disebut janda, walaupun kita tidak punya apa-apa, ini yang terbaik bagi Allah. Silahkan kita punya cita-cita setinggi langit, silahkan kita punya cita-cita setinggi gunung, tapi ingat, balik lagi, semuanya Allah yang menentu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan dihadapkan dengan bulan atau dengan hari yang amat sangat luar biasa. Bulan apa, Bu? Haji atau Udah masuk belum? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2. Yang puasa ingat, yang nggak puasa mikir dulu. Tanggal berapa? Bu, di tanggal 10 Dzulhijjah itu apa? Hari apa? Hari kurban. Kurban ini artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih apa? Hewan kurban. Ada di sini yang kurban. Kurban sapi ada? Kurban kerbau ada? Kerbau nggak ada? Kurban kambing? Kurban domba? Kurban ayam? Kurban perasaan? Ini jadi masalah. Di mana-mana kurban perasaan terus. Ini Bu, yang mana disebut dengan kata banyak orang yang mengatakan adalah disebut dengan udhiyah, atau di bahasa jamaknya dari kata dahiyah, atau dikatakan dengan dahaha, artinya kembali kepada Idul Adha, itu kembali kepada hari atau waktu duha. Makanya penyembelihannya di waktu duha. Tapi saya nggak akan membahas masalah itu. Insya Allah para kiai yang membahas itu sudah dibahas. Intinya ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 yang harus dicatat. 3 yang harus dicatat. Apa yang dicatat itu adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mau menyembelih Nabi Ismail. Dan saya tidak akan menceritakan itu, yang akan saya ceritakan 3 di sini amat sangat luar biasa. Yang pertama apa? Ketaatan seorang ayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ketaatan seorang istri kepada suami. Yang ketiga adalah ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah oleh Allah melalui wahyu tanggal 8, yang mana tanggal 8 bulan Dzulhijjah disebut dengan hari tarwiyah, yang mana hari ini adalah hari itu, hari yang amat sangat membingungkan. Ini antara wahyu dan bukan. Apa wahyunya? Yaitu harus menyembelih anaknya Nabi Ismail. Terus masuk ke tanggal 9 disebut adalah hari Arafah, yang mana di hari Arafah itu hari keyakinan bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini perintah Allah, anak satu-satunya yang diinginkan Nabi Ismail alaihissalam mau disembelih, padahal satu-satunya anakmu. Coba di sini ada anak satu-satunya diinginkan, bukan anak-anak yang lain, punya anak satu-satunya diperintah oleh Allah pengen disembelih, kiranya mau apa enggak? Ada di sini anak yang disembelih? Enggak ada. Ini Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu perintah dari Allah ingin menyembelih anaknya karena Allah yang merintah. Siap, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita Bapak, jangankan urusan disembelih anak, menyembelih anak, kita diperintah sholat saja banyak yang meninggalkan sholat. Banyak orang yang sengaja tidak sholat. Banyak orang ketika dipanggil oleh adzan, ketika dia waktu kerja bukan meninggalkan kerjaannya, tapi malah meninggalkan sholatnya. Banyak juga orang yang sering mengeluarkan air mata, sedihnya luar biasa karena usahanya bangkrut. Keluar air mata karena jabatannya turun, sedihnya luar biasa karena dagangan di pasarnya kurang laku. Keluar air mata karena urusan duniawi. Pernahkah ibu bapak kita menangis
Ya Allah, sekali juga dibangunin kita malah marah-marah saya banguninnya. Sekali kan jangan sholat subuh, sholat duhur aja ketika waktu kerja. Kata anaknya mah udah adzan. Iya itu adzan. Kata siapa bukan adzan dari dulu emang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, mati sholat mah udah qomat. Iya gua tahu itu qomat. Kata siapa sholawat. Masuk jam 2, mau udah jam 2 tenang, duhur mah sampai jam 3. Udah adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, gak sholat duhur. Itu mah bukan lupa, namanya ngelupa-lupain. Ibu yang pertama akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tentang masalah sholatmu. Seberapa banyak ibadah dan kebaikanmu? Sholat apa? Ibadah puasanya bagus, zakatnya bagus, hajinya bolak-balik ke tanah suci setahun sekali umroh ataupun haji sama tetangga bagus. Tapi sholat engkau sering tinggalkan secara sengaja, maka semua amalia itu tidak akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan ada makhluk yang khusus menyiksa orang-orang yang sering ketinggalan sholat. Apa namanya? Sujaul akroka, ular satu berkepala 9, yang mana itu akan ada di alam kubur, di alam barza. Orang-orang yang sering meninggalkan sholat dengan secara sengaja akan dimakan kepalanya setiap dia bangkit dari alam kubur. Masih barade ninggalkan sholat masih. Bu, suka sholat sama suami tidak? Pernah diimamin suami enggak? Pernah. Sholat apa? Pak Ustadz tiap hari diimamin suami. Berarti suami enggak pernah ke masjid kalau begitu mah. Kalau suami sering sholat di rumah, ibu kasih mukena, ibu pakai sarung, ibu lari ke masjid, nah suaminya di rumah. Awas Pak, ketika tidak ada halangan walaupun berjamaah sunnah muakkad, kalau tidak ada halangan sengaja tidak berangkat ke masjid tidak sah sholatnya, hati-hati. Ada di sini yang sholatnya sering di rumah. Ibu-ibu suaminya sering di rumah. Ngapain? Allahu Akbar. Bu, Pak, coba sekali aja kita di dalam kehidupan berjamaahnya jangan berjamaah rawatib, sholat tahajud aja. Gini Bu, sebelum tidur ngomong kepada siapa? Kepada suaminya, Pak, pengen hari ini waktunya sepertiga waktu malam diimamin oleh Bapak sholat tahajud. Ngomong gitu. Emang mah pengen, ya udah ntar bangunin ya jam 1. Kalau mama yang bangun duluan bangunin bapak, kalau bapak bangun dulu ya ntar dibangunin mama. Ceritanya bangunlah istrinya, dibangunin bapaknya, anak-anaknya dibangunin, lalu ambil wudhu bareng-bareng. Bapaknya pakai koko, pakai sarung, pakai peci, walaupun begini karena kara-kara, nggak apa-apa. Terus istrinya pakai apa? Mukena, anak-anaknya pakai mukena dan sarung, lalu menjejer di situ. Tahu menjejer? Berbaris. Tahu berbaris? Kata suaminya, Allahu Akbar, istrinya Allahu Akbar, anaknya Allahu Akbar. Minggu tacili. Naon dia, Bu? Dia naon? Sairung. Kalau tidak keluar air mata ketika mendengar takbiratul ihramnya seorang suami di setengah atau sepertiga waktu malam, kata suami Allahu Akbar, istrinya Allahu Akbar, anak-anaknya Allahu Akbar, berubut cai panonton. Pernah begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mikirin goreng suaranya, jangan. Yang penting bacanya aja. Pas begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru ibu-ibu datang ke suami itu, ke pangkuannya. Langsung apa Bu? Ngerunduk kalau bahasa Sunda. Langsung Bu, kerepruk di nanawan. Dina pingping, lalu kata ibu begini bahasanya, Pak, hampura. Dina subuh tadi nepi ka subuh anu ayeuna mama ngobalepat mah kalau jadi suami loba nuntutna. Ini orang sini ngerti enggak? Pulang kalau begitu. Kedepruk di sini Bu. Kedepruk berarti
Kata suaminya, kata istrinya, Pak, mohon maaf, dari subuh tadi sampai subuh sekarang Mama banyak nuntutnya kepada sesuatu yang Bapak tidak mampu. Kalau Bapak tidak memaafkan Mama, maka Mama tidak akan pernah masuk surga. Nangis ibunya. Lalu kata bapaknya sambil ngusap rambutnya, makanya ibu kalau rambut jangan pendek, sedikit ngambil sayangnya. Sayang kalau panjang tuh, sayangnya panjang, sayang tuh. Sambil diusap, ditiupin, munanana, tahu munmuna? Ditiupin sambil bapaknya ngomong, "Ma, mohon maaf, Bapak juga jangan jadi tuntutan, emang segini kemampuan. Takutnya Mama ntar nuntut di akhirat karena Bapak mampunya cuma segini. Tolong dimaafkan." Bapaknya nangis, ibunya nangis, anaknya datang minta maaf. Semua anak kepada orang tuanya, semua nangis. Demi Allah, rahmat Allah akan turun ke rumah itu. Ada yang begitu. Pantesan hararese ngaji. Gue siap ngaji? Siap ngaji? Hah? Berapa kali ngaji ke Kiai Mahmud? Berapa kali? Saya datang ke sini cuma sebulan sekali, itu pun sekali-kalinya sekarang. Ya tentu besok diundang lagi atau enggak? Siap ngaji? Siap. Buat apa ngaji? Buat apa ngaji? Ngaji itu yang pertama ibu biar tidak sering menggunjingkan kejelekan orang lain. Ibu mah kalau sudah ngumpul di Batano di sono tuh, itu lagi ngomongin ustaz tuh di sono tuh. Kalau lagi di Batak begini, ada orang gendut lewat diomongin gendut-gendutnya. Ada orang krempeng lewat diomongin krempengnya. Ada orang yang pakai emasnya segini sampai begini diomongin, itu nuyul dari mana? Astagfirullahaladzim. Mau baik mau buruk ibu hati-hati. Kalau ibu berani ngomongin seorang kiai, seorang habaib, seorang siapa yang berilmu, maka itu akan menjadi bumerang buat ibu. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, kata baginda Nabi adalah sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Barang siapa orang menjauhi para alim ulama, bukan ketika ketemu dibacok, bukan ketika ketemu dipukul, bukan. Ketemunya mah iya depan ulama, iya kiai, nji kiai, habib, kiai. Belakangnya gimana? Kiai, oh begitu sih. Nah, ada omongin jelek begitu, jauh dari ulama. Maka 3 perkara yang akan tiba kepada orang seperti itu. Mana? Yang pertama akan Allah angkat keberkahan rezeki kasab ibu-ibu, bapak-bapak. Yang sekarang kerja hasilnya kurang barokah, berarti kita masih ngemeng di belakang masalah kejelekan kiainya. Ada di sini yang begitu. Orang Tasik bukan orang sini, bukan. Yang pertama, kalau kita benci kepada para kiai, akan Allah angkat keberkahan kasabnya. Artinya mau usaha seperti apapun tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti berkah itu? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Selamanya tidak akan pernah cukup dalam apa? Dalam usaha. Yang kedua adalah ketika menjauhi para alim ulama, akan Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang zalim, akan Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang ketakutan, bukan takut oleh kuntilanak, bukan takut oleh siapa? Oleh setan, tapi takut gak makan, takut gak kebeli rumah mewah, takut gak kebeli kendaraan mewah, takut gak kawin lagi. Akan diberikan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Bukti apa tidak saat ini ada pemimpin yang begitu? Ada pemimpin begitu? Maka itulah gara-gara jauh dari ulama. Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Jadi bukan salah Pak Jokowi, tapi salah kita. Apa? Kita yang sering tidak suka kepada ulama. Ini yang paling parah Pak. Yang ketiga apa? Akan Allah matikan secara tidak membawa iman. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati Bu ya. Hati-hati Bu. Masih ada anaknya yang belum bisa baca Quran, masih ada. Masih ada. Masya Allah.
Bu, anu bakal karaos mah engke bilangan sirat malika wetan, ieu suku malika kidul, dibungkus ku 3 helai kain kapan, jeung dibungkus naon ku kapas, nu ngaranna maot ngaranana lain butuh anu S1, S2, S3, S3 lain, nu butuh mah keukeuh tah nu bisa maca Yasin. You bisa maca Yasin. Ketika ibu meninggal dunia nanti, ada anak ibu yang ibu itu berjibaku membiayai anak sampai S1, S2, S3, tapi lupa untuk dipesantrenkan. Lalu anak ibu tidak bisa baca Al-Quran, ibu meninggal dunia nanti, maka ibu akan tergolong orang-orang yang rugi ketika meninggal dunia. Sekarang nabu roman-romannya orang tua tidak pernah rugi kalau di antara sekolah mau berapapun juga biayanya, tapi kalau masuk pesantren hanya 300.000 perak aja. Ya Allah, itu hitungannya luar biasa. Ada di sini yang begitu? Aya wae publik di bukan dalam arti saya tidak boleh sekolah harus seimbang. Sekolah harus, ngaji harus. Begitu ibu entar gak bisa apa-apa, yang ditunggu apa? Anak yang hanya lulusan SD tapi bisa baca Al-Quran, lalu datang bukan hanya sekedar nangis, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, nangis. Itu yang lebih manfaat. Awas hati-hati. Saya punya cerita, ibu punya cerita. Ini cerita nyata. Ada 3 orang ibu-ibu. 3 orang ini adanya di angkot. Ibu yang pertama dengan ibu yang kedua ngobrol. KTW yang pertama, alhamdulillah, ibu, saya mah anaknya sudah lulus jadi apa? Profesor. Saya mah sudah lulus jadi sarjana. Yang ibu yang satu lagi, alhamdulillah, anak saya mah di kepolisian. Ibu yang satu lagi ngomong, alhamdulillah anak saya sudah jadi dokter. Ibu yang keempat diem pak, gak ngomong-ngomong. Ini yang 3 ibu masih ngomong masalah anak-anaknya. Anak saya mas sekarang biaya di luar negeri, ini dan ini ngomong. Ibu yang satu gak pernah ngomong. Lalu yang 3 itu ketika turun saya tanya, Bu, kenapa sih ibu tidak mau ngomong? Padahal itu teman ibu, ibu kenal dengan orang itu. Apa jawab ibu? Malu pak, anak saya di pesantren. Masya Allah, Kiai. Masih malu punya anaknya di pesantren. Ibu ini tidak mau ngomong karena malu punya anak di pesantren. Sehingga ibu kah pesantren? Ibu pernah mendengar pesantren tawuran? Pernah mendengar pesantren tawuran? Adapun pelecehan, adapun kekerasan di sekolah pun banyak. Kenapa harus disalahkan pesantren? Hati-hati ibu sekarang, jangan terlihat ataupun jangan terkecoh dengan bangunan mewah Al-Zaitun saat ini. Gimana pesantrennya? Mendingan yang kayak begini jelas yainya. Bu, Kiai Mahdur jelas enggak? Orang mana? Orang mana? Bisa ngaji enggak? Punya pesantren enggak? Kenapa anak ibu dijauhkan pesantrennya? Ini lagi. Alhamdulillah Bu, saya lulusan SMP. Pada saat itu memang orang tua tidak mampu. Saya berpengalaman. Karena daripada jadi sampah, mendingan sampah yang bisa didaur ulang. Ke sekolah tidak mampu, saya masuk pondok. Bukan ngaji, 12 tahun di pondok itu bukan ngaji, bantuin guru. Karena pada saat itu orang tua tidak mampu. Subuh jam 3 orang lain ngapalin, saya pergi ke pasar beli panggul, dapat 500 perak. Siangnya paginya saya bantuin guru apa? Ngoret di kebun. Terus seperti itu. Ternyata Bu, yang 80% kesuksesan anak bukan hasil ngapa, tapi hasil hikmat kepada gurunya, tapi hasil ngabdi kepada gurunya. Banyak kiai-kiai yang saat ini jadi, dulunya jarang ngajinya, tapi ketika diperintah guru tidak pernah menolak. Ada sekarang yang begitu? Ada yang sekarang yang begitu Bu?
Satu, ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menolak perintah Allah. Ini untuk menyembelih anaknya, jangankan urusan sholat, jangankan urusan puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Ini urusan menyembelih anaknya Nabi Ibrahim siap. Yang kedua adalah khidmatnya seorang istri kepada Bu punya suami ngaji kesini izin kepada suami, izinin kan? Atau bareng-bareng sama suami kesini? Haram bagi ibu-ibu walaupun pengajian tidak diizinkan oleh suami, haram datang ke pengajian. Sehebat apapun sujud ibu, sehebat apapun tahiyat awal akhir ibu, sehebat apapun puasa ibu, sehebat apapun ibadah ibu, bolak-balik haji umrohnya setiap tahun, terus puasa sunnah wajibnya dilaksanakan, tapi satu ibu tidak taat kepada suami, jangankan surga, baunya tidak akan diberikan ke ibu-ibu yang tidak taat kepada suami. Ada di sini yang tidak taat ke suami? Ada? Bu ada? Ayo wae video ada? Hah? Masya Allah. Bu, ketika suami ngomong seperti ini, jawaban kita gimana? Lebih kencang apa lebih rendah? Lebih kencang apa lebih rendah? Lebih kencang kalau ada duitnya mah. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta, tak ada uang bakal Oh, Masya Allah, hati-hati Bu. Kalau ibu melihat habaib, melihat para kiai gantengnya luar biasa, suami ibu misalnya kurang ganteng, hitam mukanya, anggap saja Hajar Aswad. Ini mah kebiasaan kalau setiap setahun sekali ibu punya baju yang amat sangat mahal dipakai, perhiasan dipakai, tas yang gede dibawa, datang ke kiai minta maaf sampai kepala dikebawahin. Ya kiai mohon maaf kesalahan saya. Coba ibu maaf minta maaf sama suami gimana? Pakai baju daster, ininya digolong-golong pakai apa? Rolan, anak dikelek, sama pak wadah dikelek, bapaknya hampurannya cukup segitu. Ada yang begitu? Ayah wae dikasih kumplit. Ini Bu Siti Hajar yang amat sangat luar biasa. Ketika Nabi Ismail besar tidak ditemani oleh Nabi Ibrahim, tapi amat sangat luar biasa terus mengurus anaknya yang amat sangat luar biasa sendirian. Saking taatnya kepada suami, tidak pernah protes. Yang ketiga adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Ketika orang tuanya datang ingin menyembelih, jawabannya apa? Kalau memang itu perintah Allah, insya Allah Bapak menjadi orang-orang tergolong orang-orang yang sabar. Mau Bu disembelih? Coba anak kita kalau mau disembelih mau nggak? Ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mau disembelih saking taatnya kepada orang tuanya. Saya tanya Bu, melahirkan sakit? Melahirkan sakit? Ada yang lebih sakit daripada melahirkan? Ada? Ada tidak? Ada. Saya tanya sama ibu-ibu, Bunda, apakah ada yang lebih sakit daripada melahirkan? Ada Ustaz. Apa? Ketika anak sudah dewasa lalu disuruh tapi tidak mau, malah membentak-bentak orang tuanya, lebih sakit daripada melahirkan. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Banyak sekarang anak-anak yang bentak orang tuanya gara-gara gak mau suruh beli terasi ke warung. Sibuk di HP-nya. Ya Allah ya Karim, hati-hati. Hei anak-anak yang saat ini masih ada kedua orang tua kalian, jangan kau sia-siakan. Entar akan menyesal ketika orang tua kalian sudah ada di alam kubur. Sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, siapa yang harus pertama kita muliakan? Kata baginda Nabi, umuka. Siapa Rasulullah? Umuka. Siapa Rasulullah? Umuka. Baru bapaknya. 3 kali Rasulullah menyebutkan umuka. Kenapa Bu?
Umuka yang pertama ternyata benar, ini tidak bisa dilakukan oleh suami. Apa? Yaitu mengandung. Mengandung itu orang biasa 9 bulan 10 hari. Saya nyoba biar merasakan ibu saya atau istri saya ngandung. Saya pakai kelapa masukin ke baju. Jangankan sehari Bu, 12 jam, jangankan 13 jam, jangankan 24 jam. 1 jam sudah berat buat kelapa di sini, apalagi 9 bulan 10 hari, betul? Masya Allah. 9 bulan 10 hari tidur gak nyaman, mau telentang ngap, deknya gigir engap, dek nang kubancian gitu. Masya Allah. Itu yang pertama tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki, yaitu Ibu, engkaulah manusia yang mulia, derajatmu tingkat 3 dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan, mengandung. Ditanya, ibu sakit melahirkan sakit, punya anak berapa? 10. Alhamdulillah. Apa ya alhamdulillah? Kenapa Pak? Karena perempuan diberikan oleh Allah yaitu penyakit pelupa. Udah jelas melahirkan sakit, tapi anakan lagi karena lupa. Tadinya anakan jadi enakan. Masya Allah. Ya, makanya kalau buat perempuan itu hati-hati kembali dengan laki-laki Pak. Perempuan itu adalah gampang untuk memaafkan, susah untuk melupa. Satu kali Bapak bikin salah, kasih aja uang 1.000, maafin. Kasih maafin, benar. Benar. Yang mau istri 2 banyakin dulu uangnya, gitu. Ya. Tapi bedanya kalau laki-laki mah susah memaafkan, gampang melupa. Oh, laki-laki sama bikin salah ke laki-laki. Oh, pengadilan cerai, laki-laki begitu. Ya, Bu. Nah, ini yang kedua adalah umukanya melahirkan. Ada laki-laki yang melahirkan. Bu, saya punya anak 4. Yang satu umurnya 10 tahun, yang kedua kelas 2 SD, yang ketiga kembar, yang keempat tuh, 3-4 kembar. Saya pernah menyaksikan istri saya melahirkan anak yang pertama. Masya Allah, bener Pak. Kata Maraji di kampung Madulu, tahu Pak Maraji? Dukun beranak, Pak. Kata Marajinya ngomong, ayo neng, bebeten, cina gitu. Tahu Bu bebeten? Ngahejen, tahu ngahejen? Hah? Enggak. Istri saya ngikutin, saya malah ke bawah. Sekali lagi neng, saya ketiga kalinya ayo neng, keluar saya ke WC. Gak tahu apa yang keluar. Masya Allah, sedih ya Allah ketika istri saya melahirkan. Tuh, umuka yang kedua adalah umuka yang ketiga adalah menyusui. Ada bapak-bapak yang bisa menyusui. Makanya ibu jangan gonta-ganti sama suami kalau sudah menyusui, takutnya anaknya kesentet. Naon da urutna bau rokok cenah gitu. Bapak kalau lagi nyusui jangan ngerokok, entar anaknya enggak mau nyusu karena bau rokok. Itu umuka yang ketiga. Masya Allah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dari kejadian ini kita semuanya harus ngambil kesimpulan bahwa disinilah ada kisah yang amat sangat luar biasa. Nabi Ibrahim selaku bapak taat kepada Allah, istrinya Siti Hajar taat kepada suaminya, anaknya taat kepada orang tuanya. Itu kisah yang sesungguhnya mah ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari pertemuan kali ini mudah-mudahan jadi silaturahmi. Mohon maaf ibu karena capek juga tadi habis acara dari mana itu Brebes, pulangnya pada maghrib tadi. Mohon maaf apabila kurang maksimal, sekali lagi karena memang kecapean. Ya,
Sekali lagi mohon maaf. Intinya pembahasan kali ini Ibu tolong, di sini ada yang namanya pondok pesantren. Semakin banyak santri yang berdoa dan berzikir, maka semakin akan dijaga kampung ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib meramaikan pesantren ini bukan Kiai Maghdor, tapi masyarakat setempat. Jangan sekali-kali ada masyarakat yang menjelekkan pondok pesantren. Silakan jelekan kiainya, jangan jelekan pondok pesantrennya. Kenapa? Karena pondok pesantren tempat menuntut ilmu. Kalau salah kiainya, jangan salahkan pesantrennya. Apa? Karena pesantren inilah cikal bakal anak-anak kita yang akan mimpin kita di kelak masa yang akan datang. Sekali lagi mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.